Terus gue sempet juga jadi MC sunat. Malah kadang-kadang gue juga ikut nyunatin. Kayak kerennya gitu, pakai kemeja, ya kan, pakai kemeja, pakai dasi, rapi. Gue mikirnya gue keren aja gitu dulu kalau gue ngambil manajemen. Dan nenek saya tahu saya cuma acara di kafe sore, bukan malam. Janganlah. Nenek is out. Halo, gua Don Sky. Kita lupakan iri dan dengki. Tinggalkan dosa-dosa yang pernah kalian buat. Mari kita jalan lurus ke jalan yang benar. Sepertinya gua salah nih. Gue kira banyak mic gini, gua lagi di mimbar ada acara Pildacil. Kalau lihat mic gini apa yang paling diingat? Kalau lihat mic yang banyak kayak begini ya, gua ingat tentang apa yang gue lagi lakuin dan sering gue lakukan akhir-akhir ini. Gue MC di klub dan di bar, jadi gue sangat dekat dengan benda-benda yang banyak ini. Cita-cita gue waktu dulu itu bukan cuma MC. Gue pengen banget jadi penyiar radio dari gue kecil, dari gue SD. Karena gue ngedengerin radio itu dari gue masih SD sampai sekarang pun gue masih suka dengerin radio. Walaupun yang gue perhatiin penyiar sekarang itu atau program-program di radio itu nggak sama kayak waktu dulu gue dengerin, yang lebih banyak program atau konten yang mereka jalan itu durasinya lebih panjang daripada sekarang. Kalau sekarang itu lebih sedikit lah durasinya dibandingkan dulu, lebih sering ngedengerin musik, lebih ngeplay musik sekarang radio-radio. Tapi gue masih tetap suka ngedengerin radio karena gue suka ngedengerin penyiar radio lagi siaran. Oke. Tuh. Ceritain dong gimana caranya lo bisa menekuni bidang public speaking. Gua mulai suka public speaking itu sebenarnya dari dulu gue suka ngobrol di depan banyak orang, tapi gue mulai menekuni itu waktu gue kuliah di Jakarta. Gue mulainya itu dari gue mulai jadi moderator presentasi di kelas. Gue selalu minta untuk menjadi moderator setiap anak-anak lagi pada presentasi. Biasa kan kalau kuliah itu ada tugas-tugas kan. Nah, jadi gue pengen selalu menjadi moderator. Terus gue mulai nongkrong-nongkrong tuh. Gue mulai nongkrong-nongkrong di, ya as you know, di kampus itu banyak tongkrong-tongkrongan gitu dan sering bikin acara-acara musik mereka, sering bikin acara-acara di kampus. Terus gue selalu minta untuk gue menjadi MC di acara-acara itu. Setelah gue sering ngejalanin acara-acara kampus itu, mulailah ada job-job. Kayak dulu tuh gue sempet jadi MC ultah bocah. Terus gue sempet juga jadi MC sunat. Malah kadang-kadang gue juga ikut nyunatin. Gitu, mulai public speaking itu di situ. Tapi trigger awalnya itu waktu gue sering MC jadi moderator di acara presentasi gitu, Mbak. Apa nih? Waduh, program studi manajemen. Biar lo lihat nih, gue punya ada kenangan nih gue di sini nih. Emang apa sih dari logo itu tuh, apa ingatan lo tentang logo itu? Jadi dulu kita agak mundur ke belakang ya. Gua dulu SMA itu gua pesantren 3 tahun. Dan setelah gua menjalani 3 tahun pesantren itu, gua ngerasa kayak waktu gua lulus, gua bilang sama orang tua gua pengen kuliah di Bandung, gimana caranya. Gua nggak mau kuliah sesuai apa yang orang tua gue inginkan, karena gue sudah mengikuti keinginan mereka dengan masuk pesantren. Gue tanpa berpikir panjang, gue akhirnya memilih jurusan manajemen dari hasil gue bertanya sama teman-teman gue. Gue bertanya sama teman-teman gue, katanya udah kuliah manajemen aja, nggak susah kok, gampang. Ternyata waktu gue kuliah jurusan manajemen ada matematika. Sedangkan gue tidak suka pelajaran matematika sejak gue SD. Terus akhirnya gue berpikir karena gue bebas, gue main kesana sini, kuliah gue nggak benar jadinya di Unikom ini di Bandung. Waktu gue ambil jurusan manajemen, berantakan lah pokoknya. Namanya kan Young Blood, asik.
Youngblood. Jadi masih suka main kesana sini, gua suka pokoknya hancur lah kuliah gua waktu di sini karena gua ngerasa bukan dunia gua di sini gitu. Dan bodohnya gua dulu kenapa gua bisa ngambil jurusan manajemen karena gua pengen jadi teller bank. Gue pengen jadi teller bank dulu. Kayak kerennya gitu pakai kemeja ya kan, pakai kemeja, pakai dasi rapi. Gue mikirnya gue keren aja gitu dulu kalau gue ngambil manajemen. Dan dulu gue sempet waktu di pesantren itu gue obses untuk jadi abdi negara dan tidak keterima. 3 kali nyoba saya nggak keterima sama sekali gitu. Akhirnya gue karena kesal dengan hal-hal itu, akhirnya gue mulai mirsing pertama kali gue karena gue kesel dan gue memilih untuk tidak bekerja dengan negara itu. Nah lo selama menjalani itu, selama hidup lo ini gitu, lo di quarter life crisis tuh apa aja sih yang pernah lo alami? Ceritain dong. Quarter life crisis, ya itu yang tadi gue bilang, gue nggak keterima jadi abdi negara, gue kesel sama apa yang udah gue, sumpah waktu gue sebelum lulus pesantren itu 1 tahun gue fokus ngelatih fisik gue, bro. Sebelum gue besar seperti ini tuh dulu badan gue oke, karena gue sering olahraga, karena gue mengejar keinginan gue untuk menjadi abdi negara gitu. Sampai akhirnya gue kuliah di Bandung itu gue gagal dan gue pindah lagi ke Jakarta sampai gue dapet tawaran untuk kerja di salah satu finance tech yang ungu lah pokoknya. Gue menjadi sales di situ. Waktu gue udah pindah di Jakarta, gue kerja itu benar-benar banyak banget pressure yang gue dapetin. Tapi di balik itu semua, gue merasa ada satu hal yang gue suka. Di saat gue ngobrol sama orang strangers yang gue nggak kenal untuk menawarkan produk itu gue ngerasa kayak kok asik juga gitu. Kok gue ngerasa kok asik banget ngobrol di depan banyak orang gitu, ngomong dengan orang yang nggak gue kenal untuk menawarkan hal itu. Walaupun di balik itu kalau gue nggak kalau sales itu kan punya target ya. Jadi kalau gue nggak sampai target itu gue selalu dicaci maki sama atasan gue yang dia tuh lulusan D3. Disitulah gue mulai berpikir untuk bisa kayaknya gue harus lanjut kuliah lagi deh. Dan akhirnya gue memilih jurusan public relation karena gue ngerasa di public relation ini itu sesuai dengan apa yang gue suka gitu. Salah satu contohnya kan gue tadi bilang gue suka untuk berkomunikasi atau mendapatkan relasi baru dengan gue menawarkan produk yang gue tawarkan itu waktu gue jadi sales gitu. Ada lagi mas yang mau ditanya mas? Ditanya mulu saya. Jadi ya begitulah, karena gue suka dengan crowd yang rame itu. Apa nih? Siapa yang mesen ojol nih? Wey! Apa lagi nih? Wey! Siapa yang mesen nih? Kalau lihat 2 barang itu apa yang diingat? Wah ini gokil nih. Kalian sangat pas ya bertanyanya ya. Di saat gue melihat anggur merah yang selalu memabukkan dirimu. Jadi kalau gue ngelihat 2 barang ini, gue keinget waktu gue pertama kali dapet job. Yaitu itu job event musik. Itu job event musik. Jadi dulu waktu gue pertama kali nge-MC itu gue cuma dibayar dengan anggur merah dan gorengan sebagai dorongan. Jadi dulu itu karena gue merasa gue suka dengan menjadi MC apalagi di acara musik itu asik banget. Jadi MC di acara musik itu asik banget. Jadi gue terima-terima aja karena gue suka akan hal itu gitu. Karena gue suka jadi MC musik dan kebetulan band yang waktu itu main itu gue suka gitu. Jadi ya udahlah, oke lah, gue dibayar dengan ini pun karena juga gue hanya have fun aja gitu dan juga menyalurkan apa yang gue suka. Itu aja sih. Kalau mau dibuka dulu boleh, kan bayarnya pakai ini kan? Woi!
Kagak dah kalau kayak gitu mah. Dulu dibayarnya per gelas atau per botol? Per botol. Oh, per Jadi lebihnya dulu Kita itu cobain satu botol gimana? boleh, ada lagi emang satu botol lagi. Enggak. Jadi dulu itu karena gue suka nongkrong dan kebetulan anak-anak gue dulu juga suka minum, jadi gue suka-suka aja gitu sekalian have fun sama temen-temen gue di kampus. Itu kan jatuhnya masih nongkrong ya, masih suka-suka, ya udahlah nggak apa-apa gitu. Gue juga masih belum terlalu mikirin tentang pemasukan gue dari gue MC gitu. Sambil dibuka aja. Boleh nih dibuka nih. Kebetulan Sambil ini buka lagi boleh BM. lanjut pertanyaan nggak? Sikat. Oke. Lebih tertarik jadi MC di bar atau event? Ih, berat banget lagi nih pertanyaannya. Ntar dulu, berat banget ini pertanyaannya. Sebenarnya gue apatis sih, apa aja takis. Suka banget gue. Aduh, lupa lagi gue. Nih, inilah adalah tradisi yang sering dilakukan sama gue sebelum gue minum. Nah, sebenarnya gue nggak tahu sih. Itu kenapa? Sebenarnya gue nggak tahu fungsi dari itu apa. Cuman gue ngeliat temen-temen gue pada kayak gitu. Katanya sih rasanya lebih beda. Tuh kan jadi berbusa. Mungkin ini salah satu efeknya. Mungkin bisa jadi lebih drunk kali ya, lebih mabuk kalau gue minum ini. Kalian mau? Oke. Beli sendiri. Kalau misalnya ngomongin soal public speaking, nggak cuma MC aja gitu. Yo. Ada yang lain misalnya kayak bisa jadi reporter berita atau mungkin apa lagi ya, MC di kawinan atau yang lain-lain, vlogger gitu-gitu. Nah, itu mau. Ya iyalah, jelas kan gue udah bilang tadi. Bahkan sampai MC sunat aja gue pernah. MC acara sunat aja gue pernah. Selagi itu masih di dunia per-MC-an, gue sikat beneran. Karena gue sesuka itu gitu. Walaupun gue banyak ya nggak terlalu bisa. Bukan nggak terlalu bisa sih, nggak terlalu mendalami tentang hal itu, tapi gue masih bisa. Nah terus abis itu ya gue sikat lah. Yang penting mah bayarannya pas. Nggak itu ya, nggak Gitu amer aja lagi. sih. Nggak apa-apa sih kalau misalkan gue meminta minuman mas sebelum saya acara sunatan, boleh nggak? Kan nggak mungkin. Oke. Gue sambil minum nggak apa-apa ya? Boleh. Pemirsa hadirin. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Yup. Apa yang didapetin dari menjadi MC di bar? Yang gue dapetin menjadi MC di bar. Karena gue suka di bidang itu. Pertama gue suka musik, gue suka vibes yang ada di dalam tempat itu. Terus gue bisa mendapatkan banyak relasi di situ, gue mendapatkan banyak teman-teman yang ada di situ. Akhirnya gue selain mendapatkan teman atau relasi, gue juga mendapatkan banyak benefit dari situ. Salah satu contohnya adalah gue bisa mendapatkan job di luar nge-MC di bar gitu. Gue bisa, misalkan ada tamu yang datang itu adalah pejabat negara dan dia mau ulang tahun, jadi gue bisa jadi MC ulang tahunnya dia. Terus selain itu, di luar itu tanpa gue basa-basi dan munafik ya karena duitnya lebih besar sih. Itu sih, duitnya lebih banyak daripada sekarang ya yang gue rasain ya, duitnya lebih banyak daripada gue nge-MC di acara-acara lain gitu. Oke, ceritain dong pertama kali ya sebenarnya dapat job MC ini gimana sih? MC di bar ya? MC di bar pertama kali. Pertama kali itu gua ada waktu itu masih zaman Covid tahun 2020, ada salah satu coffee shop yang ngejual alkohol. Dia itu rame lah waktu itu, rame banget. Dan di situ gua ada kesempatan untuk iseng ngomong. Kebetulan temen gue yang main, kebetulan temen gue yang nge-DJ, terus gue iseng ngomong, gue mau dong MC-in, boleh gak nyobain? Karena
gue udah memperhatikan MC di bar atau di klub itu dari udah lama kan, karena gue suka hip hop dan gue suka ke klub dan bar juga sebelumnya. Terus gue memperhatiin mereka dan gue pertama kali itu di situ. Terus mulai gue aktif di dunia per-MC-an itu juga dari temen gue DJ. Shout out buat temen gue DJ, yaitu namanya Duckhead. Kalian tahu kan Duckhead. Jadi gue sempet jadi MC-nya dia. Gue ikut sama dia kemana-mana sampai akhirnya sekarang alhamdulillah gue ada di mana-mana, di bar mana-mana, alhamdulillah gitu. Sekarang masih rutin MC di bar mana? Nggak nanya mulu lu Pulang deh. Saya ditanya mulu, masih aktif kok gue. Di bar mana aja? Sekarang itu gue sempet di Pesta Selatan, terus gue sempet juga di Holy Shit, gue sempet banyak lah di beberapa klub atau bar di daerah Jakarta Selatan. Bahkan untuk akhir-akhir ini gue sempat bikin grup namanya Banyol Gang. Dicek ya Banyol Gang ya di Instagram ya, Banyol Gang ya. Kamu juga dicek ya, follow jangan lupa. Itu Jadi Banyol Gang itu apa? Banyol Gang itu adalah persatuan 3 MC dengan beda genre. Ya dengan kita itu bertiga, kita beda-beda genre, tapi ada dari 3 itu kita mainin DJ-nya itu rolling dengan genre yang kita suka. Kita ingin ngasih unjuk lah ke mereka itu kalau genre yang berbeda itu masih bisa didengarkan dan asik di satu tempat yang sama gitu. Terus gue juga kemarin ini sempet ada manggung juga di bengkel SCBD gitu sih. Oh iya, next event ada Banyol Gang di Mari. Kalau ada Banyol jangan lari, kita tonton ya. Harus ditonton ya. Next event tanggal 20. Udah sampai keluar kota belum? Banyol Gang atau gue? Banyol Gang dulu kali ya. Boleh. Banyol Gang udah keluar kota sih. Kebetulan kemarin kita itu ada tour ke Jakarta, Malang, Surabaya. Itu jalannya bertiga tuh berarti? Nggak salah satu personil gitu? Iya, kita jalannya bertiga. Jalan bertiga langsung bareng-bareng dari Jakarta ke sana, pindah kota, baru balik lagi ke Jakarta. Dan gue sendiri pun udah alhamdulillahnya ke beberapa kota juga sih. Gue udah ke Bali, ke Kalimantan, ke Batam, ke Jambi, Jogja, Solo. Ya alhamdulillah lah udah pernah nyobain gitu ke beberapa kota itu. Oke, lebih enak nge-MC sendirian atau bertiga? Bareng gengnya tadi? Tergantung kalau gue. Karena gue ngerasa suka dua-duanya gitu. Kalau misalkan gue sendiri dan gue kebetulan dapet DJ yang gue suka, gue lebih suka sendiri. Tapi kalau misalkan gue sama Banyol dan gue tahu tempat itu asik, gue lebih suka sama Banyol karena Banyol itu lebih nyeleneh, nggak terlalu gue harus ngikutin apa yang DJ gue inginin atau tempat yang gue manggung itu inginin gitu. Kalau Banyol kan dari awal kita udah ngejelasin ke venue-nya kalau kita ini Banyol, jadi kita agak nyeleneh, jadi suka-suka kita mainnya dan alhamdulillah itu worth sih. Oke, Selama ini. punya kendala gak selama kerja bareng temen? Kan tadi kan bertiga tuh, berarti sama teman semua lah ya. Nah, selama kerja bareng mereka, suka ada kendala-kendala gak sih? Kendala yang gua rasain waktu gua sama Banyol itu, kalau gua kerja rame-rame itu, mungkin waktu mikirin konsep ya, karena kan kita kalau manggung itu di setiap venue kita beda konsep. Maksudnya beda konsep itu kayak beda kostum, beda setlist lagu, jadi bentrokan setlist. Kayak waktu gue lagi milih lagu, si A ngomong, gue nggak mau lo gini, si B ngomong nggak mau, pokoknya ada cekcok di antara kayak begitu sih. Cuman gitu-gitu doang sih, karena nggak ribet gue orangnya, nggak suka berantem juga, kan peace and love gaul. Oke, selama nge-MC di luar kota,
Apa sih bedanya sama nge-MC di bar-bar yang ada di Jakarta? Yang gue perhatiin ya, kalau misalkan gue nge-MC di luar kota, crowd-nya itu lebih excited, lebih asik. Walaupun di Jakarta juga asik, cuman ada antusias tersendiri gitu. Beda mungkin karena mereka itu menangkapnya adalah kalau misalkan si gestarnya itu dari luar kota gitu. Jadi gue ngerasa mereka lebih excited sih. Oke, kalau bayarannya gedean mana? Luar kota apa Jakarta? Aduh, luar kota sih. Oh, luar kota. Luar kota. Ya all in ya sama Iya. akomodasi semuanya. Ini disensor boleh nggak maksudnya? Mas, disensor mas. Apa lagi yang mau lo tanya-tanya sama gue? Dibayar kan tapi bukan pakai Amer. Dibayar, di sini juga saya dibayar kan? Gimana? Kan Amer. Ada Amer sama gorengan kan? Itu zaman dulu pak, 5 tahun lalu kurang lebih. Kalau sekarang, Oke. Biasa kan kalau misalnya di bar-bar gitu suka ada ya kejadian-kejadian tak terduga gitu. Nah, ada nggak sih kejadian-kejadian yang gak enak yang dialamin selama MC? bentar. Ada sih, tapi agak eksplisit nggak apa-apa nggak sih? Boleh. Santai ya. Jadi, gua waktu itu sempat manggung di salah satu venue dan gua datang ke situ tuh rame-rame sama teman-teman gue. Kebetulan karena gua MC dan gua ada di stage dan jadi gua pasti melihat gerak-gerik teman-teman yang datang ke acara itu tuh bisa ngelihat semuanya gitu. Apalagi yang ada di depan mata gua. Dan kebetulan salah satu temen gua yang ikut ke acara itu cewek kena sexual harassment di situ di depan mata gue. Karena gue tahu gelagat si lelaki itu yang hanya pelanga-pelongo, tiba-tiba dia nyamperin terus ya dia melakukan itu kayak orang sakit lah, gue bisa sebut dia orang sakit karena ya gak masuk di akal men. Kalau misalkan lu cowok lu bakalan nyamperin dulu, ngobrol-ngobrol dulu, lobby-lobby dulu ya kan, barulah kalau misalkan dia mau iya, kalau enggak ya udah nggak usah dipaksa kayak lo gitu, kayak lo. Gue sampai sekarang kesel sih karena dia kayak orang sakit gitu. Karena dia gue ngelihat itu dan gue ngerasa kesal sendiri, gue jadi kayak gak kuat nahan emosi. Gue sempat berhenti MC karena ada backupan MC lain. Gue berhenti MC, gue kasih mic ke temen gue yang satunya. Gue kejar tuh orang karena gue kesel karena yang dia karena korbannya ini tuh adalah temen deket gue gitu. Itu sih salah satu hal buruk gue karena gue ngerasa itu salah gue dan gue ngerasa gue nggak profesional karena gue berhenti di situ. Gue berhenti, gue minta ganti ke orang gitu karena gue kesel. Berarti kriminal ya? Kriminal. Maksudnya? Apa? Maksudnya emasnya kriminal. Saya? Iya. Saya tidak kriminal. Nah, tiba-tiba cabut. Iya sih. Tidak profesional sih lebih tepatnya. Oke. Maafin. Berarti other than ngomongin kejadian yang ada, kejadian-kejadian tak terduga itu, Ya. living SMC di bar itu udah sesuai harapan atau belum sih sekarang? Sekarang udah sih, alhamdulillah karena gue suka di bidang itu dan gue ngerasa nyaman ngelakuinnya. Apa yang gue dapatkan juga setimpal dengan apa yang gue lakukan dan ya gue nyaman banget sih di sini. Tapi kalau misalkan ada kerjaan-kerjaan lain kayak mbaknya misalkan anaknya mau ini apa raportnya ranking 1, mau bikin acara di tempat makan, boleh saya MC-in juga bisa, tapi ridersnya jangan anggur merah ya. Oke. Teh pucuk. Oke, ada nggak sih harapan ke depannya mungkin pengen bisa belajar public speaking lebih bagus atau apa gitu seputar job yang sekarang? Of course iya, sangat gitu. Bahkan gua masih sempet sampai sekarang itu kayak jadi ada beberapa senior yang lagi MC yang lagi main, gua sempat datang untuk gua
nonton dia, gue cari tahu cara dia floating kayak gimana, dia performance di panggungnya kayak gimana, ada koreonya atau enggak. Terus gitu gue masih suka merhatiin sampai sekarang, karena kan kalian juga harus tahu, jangan merasa cukup gitu. Oke, coba contohin dong kalau nge-MC di bar gimana? Astaga, mabok dulu kalau kayak gitu ya. Saya minum dulu ya. Lebihnya kalau misalkan di bar itu kayak mungkin kita nge-present DJ-nya kayak gimana ya? Ntar dulu ya, gue pikirin yang baik. Oke. We calling out the one and only, the DJ best in the town. This is my boy here, DJ OG. Let's fucking go. Kayak gitulah salah satu Oke, contohnya. nanti video ini kita kirim linknya ke Nenek. Dipecat lah saya dari keluarga saya kalau kayak gitu. Nenek saya tahu saya cuma acara di kafe sore, bukan malam. Janganlah. Nenek, peace out. Nenek Han, I love you. Love you, Nek. Ibu, saya juga love you. Tapi kalau ibu saya, alhamdulillah mengerti sih dengan apa yang saya lakukan sekarang. Closing dong. Closing? Iya. Oh, udah Jadi selesai. seambis sekarang, kenapa? Buat sampai seambis sekarang, gue Don Sky rela dibayar make amer dan gorengan. Terima kasih untuk Lemari Kreatif sudah mengundang Don Sky di sini. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk tamu-tamu selanjutnya karena gue yakin bakalan asik. See you man. Untuk sobat ambisius harus dengerin terus Ambis. Let's go.